Yang lucu adalah disebutnya nama Letkol tituler Deddy Corbuzier. Kenapa nggak pernah ngangkat masalah ini ya? Malah yang lain-lain gitu. Nah, kenapa ya Pak Deddy dan kenapa juga Pak Letkol Deddy Corbuzier blokir akun receh? Ayo berani laporkan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera kita disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita angkat berita dari akun Instagram Ayo Berani Laporkan. Yang pertama ini masih berhubungan ya, ada dua nih. Captionnya yang ini kita baca dulu ya. Apabila Dinas Penerangan Kodam 12 Tanjung Pura, dicek nih, di sini ada, itu ada foto pelaku pembunuhan yang dipimpin oleh mantan pembunuh dan pecatan tentara yang kini aktif kembali, yaitu Kolonel Ade Rizal Muharram, enggan mempublis secara transparan, maka biarkan kami yang menyampaikan secara transparan. Ayo lu. Ada aja yang ditutup-tutupi ya. Iyalah, rakyat perlu tahu lah. Dear netizen, masih ingat tentang penemuan jenazah seorang perempuan yang tinggal tulang belulang di hutan wilayah Kalimantan Barat? Ya, ada kejadian itu. Mari kita tampilkan pelakunya. Pelaku terdiri dari 2 orang dan 1 orang adalah mantan pacar sekaligus otak pembunuhan. Pelaku utama nama Yuandi, pangkat Prada, NRP sekian. Jabatan Tabakpan 5 RU 2 Ton 2 Kipan B, Kesatuan Batalion Infanteri 645 Garda Tamayuda. Nomor HP sekian. Instagram Yuandi. Lengkap nih, kebongkar nih. Iya, pelakunya nih. Pelaku lain nama Kepeli, perangkat Prada, masih prajurit 2 loh. NRP sekian. Jabatan Taban Mori Cuk 2 RU Mori Tanban Kipan A, Kesatuan Batalion Infanteri 645 Garda Tamayuda. Ya. Sabar ya guys, akan kita up secara bertahap kasus ini karena keluarga korban belum mendapatkan keadilan. Ya, nggak akan ada kedamaian kalau nggak ada keadilan guys. Foto dan identitas pembunuh tidak akan ditampilkan oleh media pers dan akun resmi TNI sevulgar ini. Jadi mari kita publikasikan agar masyarakat tahu bagaimana cara media sosial kita dalam follow up sebuah kasus sampai merontokkan moral keluarga pelaku. Iya, kesian yang korban ya, keluarga korban itu kesian juga. Udah jadi korban terus nggak dapat keadilan ya kan.
So jangan berharap kejujuran dari Kepala Dinas Penerangan Kodamnya ya guys. Maklum mantan pembunuh yang sejak Januari 2023 dapat jabatan baru sebagai kolonel pasca di penjara. Itu yang jadi pertanyaan itu. Sudah divonis, tapi akhirnya lepas dan naik pangkat guys. Ya bisa begitu ya, naik pangkat ya. Hah? Keren ya. Ya akhirnya kan anak buahnya tuh ada yang ngebunuh. Mantan pacar ya. Aduh. Sekarang kita lihat caption yang ini nih. Nih ya sama cewek berjilbab terus ya. Makanya cewek-cewek. Istighoro. Ya udah nggak usah pacaran deh ya. Kode halo dek, lagi-lagi memakan korban. Masih kita up kasus tentang pembunuhan seorang perempuan dari Pontianak yang jasadnya ditemukan di hutan dengan kondisi tinggal tulang belulang. Adalah seorang SM perempuan yang tinggal di Pontianak hendak menemui pacarnya Prada Yuwandi yang tadi ya. Seorang anggota TNI dari Kesatuan Yonif itu di Sambas, Kalimantan Barat. Ini fotonya ya guys, tuh mukanya tuh. Pertemuan itu bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Dia milih. Dengan harapan agar bisa secepatnya menikah. Sayangnya Yuwandi berkelit dan mengatakan bahwa itu bukan anaknya. Loh gimana ya? Laki, tanggung jawab dah laki, ya Allah. Hingga akhirnya SM berusaha agar meyakinkan Yuwandi bahwa itu adalah anak kandungnya sampai SM sengaja tidak pulang ke Pontianak dan memilih untuk menginap di sebuah penginapan kecil di Sambas. Nginep ya. Aduh. Entah setan apa yang merasuki Yuwandi sehingga ia berusaha menghabisi nyawa ibu dari anaknya sendiri. Ia mengajak temannya, anggota TNI dari kesatuan yang sama bernama Kepeli. Bawa teman lagi, lawan perempuan tuh, ya Allah. Sesampainya di penginapan, ditengarai ia menghabisi perempuan ini dan membawa jenazah yang entah bagaimana ia membawanya sampai di hutan di Bukit Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Sambas. Uniknya, lebih dari 5 bulan, keluarga masih kontak WA dengan SM yang ternyata HP tersebut dibawa oleh Yuwandi. Dengan mengabarkan pada keluarganya bahwa SM sedang bekerja di Malaysia. Ya, wah, keren ya apa modusnya ya. Keren ya modus operandinya ya. HP-nya korban dibawa. Terlatih lah. Ya. Jadi keluarga taunya si SM ini masih hidup ya. Padahal udah dibunuh ya. Tanggal 31 Mei 2023, seorang pencari kayu menemukan sesuatu yang aneh. Kerangka manusia yang menyembul. Seketika ia melaporkan pada perangkat setempat dan kepolisian. Dari kedalaman kurang dari 30 cm di atas permukaan tanah, jenazah dikuburkan. Seketika pihak keluarga yang mendengar kabar penemuan jenazah segera ke lokasi dan pastikan bahwa identik dengan korban. Tak lama Yuwandi, mana tadi ini? Tak lama Yuwandi diamankan oleh polisi militer TNI Angkatan Darat. Dan dari beberapa petunjuk bukti, riwayat chat dan kesaksian penjaga penginapan, memang betul ada 2 orang pria yang datang ke penginapan, satunya masuk kamar dan satunya lagi berjaga. Harapannya kasus ini dibuka setransparan mungkin oleh pihak yang berwenang dan pelaku mendapatkan hukuman yang paling jerak. Lantas, pelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus ini? Ternyata upaya untuk menghilangkan nyawa bagi siapapun yang menghalanginya adalah cara yang lumrah dan biasa bagi mereka. Aduh, ya ini kasusnya, ya Allah, begini amat ya. Begini amat. Ya udah kita ke Instagram. Kita lihat komentar netizen di sana guys. Let's go. Oke guys, kita udah di akun Instagram Ayo Berani Laporkan ya. Ini tadi udah kita baca ya. Nah tuh mukanya itu. Yuwandi yang pakai peli ini tadi ya.
Dan ini keren. Ayo berani laporkan, ini nge-tag semua nih. Oh iya, di-tag semua. Mana ini Deddy Corbuzier, nggak bisa di-tag. Suka lupa kalau akun kita diblokir. Iya, Deddy Corbuzier nggak bisa di-tag ya, diblokir loh. Ternyata lebih parah dari yang sebelah. Tuh. Ya kan, akhirnya dibanding-bandingin. Sama aja lah. Sama-sama bobrok. Lebih bobrok sih ini, diam-diam wae kalau... Ini Prada guys, prajurit 2. Bukan lebih parah, emang parah dari dulunya. Waduh. Tapi surveinya fake. Om Deddy Corbuzier nggak bisa kerja, mending dicopot aja dari letkol jadi kopral. Buset, turunnya jauh amat. Kocak. Di Kalbar sempat heboh, tapi secara perlahan beritanya menghilang, kawal terus. Iya. Soalnya dinas penerangannya itu kan ya pernah yang begitu ya guys. Berdinas lagi, naik pangkat malah. Ya kan? Mengerikan. Semoga terungkap semua yang kejam, keji, kriminal, dan lain-lain. Terima kasih untuk akun ini. Semoga tidak ada lagi yang mengusik. Ya, kesian keluarga, guys. Keluarga korban yang kesian tuh. Anak perempuannya, ya Allah. Udah gitu, taunya masih hidup lagi setelah meninggal tuh. Berapa bulan tuh ya? Doktrinnya gimana sih? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Ini yang korbannya perawat yang orang Medan itu ya? Bukan, korban dari Pontianak. Siap Min, makasih infonya. Soalnya ada juga yang dari Medan, udah tinggal tulang belulang. Begitu jenazah sampai di Medan, ibunya pun langsung meninggal saat itu juga. Ya Allah. Jika ada info dari keluarga korban, dipersilakan konfirmasi ya, pasti kita follow up. Nah, iya ini kadang-kadang ini yang begini-begini nih perlu disampaikan ke masyarakat. Ada yang jangan ditutupi lah, namanya kriminal. Ya, kita sama-sama pengen membersihkan institusi-institusi gitu. Rakyat kita ini. Selama bukan polisi, mana berani akun besar bahkan media besar untuk mengangkat kasus tentang si Loreng yang ada pura-pura buta, tuli. Lalu, ya gimana ya? Kita lah sebagai rakyat yang buka ini, ya kan? Semangat Min, kami cuma bisa membantu lewat doa. Semoga senantiasa sehat agar tetap dapat berjuang membersihkan kebobrokan yang tersembunyi. Iya udah jangan disembunyiin. Maksud gue, ya alhamdulillah udah ketangkap, tunjukin mukanya, dihukum. Alhamdulillah keluarga dapat keadilan, keluarga korban dapat keadilan. Ya, seneng semuanya ya. Kalau ada yang ditutup-tutup, kan itu nggak enak. Sangat kontras dan berbanding terbalik sekali dengan apa yang dikatakan Bapak Letkol tituler Deddy Corbuzier. Komentar netizen masih ada di Deddy Corbuziernya ya. Admin sudah pasti bukan orang biasa, ada kekuatan yang tidak biasa juga di belakang atau sekeliling admin. Mempublis berita seperti ini tak hanya sekedar niat dan nyali, tapi juga masih ada semacam jaminan keamanan. BTW siapapun admin dan orang-orang di sekelilingnya, moga senantiasa diberikan kemudahan dalam memberikan hal-hal langka yang hampir mustahil kita dapati di media dan akun-akun lain. Iman ya. Insya Allah kita semuanya punya iman. Bener dah, akun ini bukan kaleng-kaleng demi keadilan. Iyalah, Hotman Paris di tag tuh. Ini kakak korban namanya Mbak Diana Ning. Ayo teman-teman bantu tag sebanyak-banyaknya dan juga di DM Hotman Paris. Nah ya tuh, ayo colek langsung orang nomor 1 di Matra Angkatan Darat, Dudung Abdurrahman. Om Ded di tag di sini. Master Corbuzier nggak bisa apa ngangkat kasus ini di podcast. Ini salah satu citra buruk TNI loh. Narsumnya bisa admin, ayo berani laporkan, dan pihak TNI biar berimbang, jangan sebelah pihak doang. Nah tuh, iya masa yang begini disembunyiin kan untuk memperbaiki citra Polri. Oke, yang di postingan kedua ya guys. Nih mukanya nih, itu kesiannya. Ya Allah udah jadi jenazah, udah dihamili, makanya milih laki yang benar, wahai perempuan, yang cuma gara-gara seragam lu. Pelajarannya, coba betina kalau di DM halo dek, rahimnya jangan langsung anget. Iya bener. Betinanya juga. Rahimnya suka meronta-ronta kena halo dek. Ya Allah. Padahal anggota TNI disumpah untuk menjaga kehormatan wanita. Ini malah sebaliknya. Dibunuh guys. Dibuang. Udah gitu keluarga korban ditipu selama berapa bulan lewat WA si korban. Handphone si korban dibawa. Wah, sadis. Astagfirullahaladzim. Tetapi Allah tidak diam meskipun sudah 5 bulan meninggal, tapi Allah tunjukkan kuasanya. Iya. Tapi ada juga yang masih berusaha nutup-nutupi ya. Jangan ditutupi lah.
Lanjutkan Min, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar, lanjut. Sikat aja Min, pokoknya sapu rata siapapun yang terindikasi melakukan pelanggaran. Kita mau lihat organisasi ini bersih dari akar sampai pucuk. Semangat. Iya, kita semangat. Kalau mau bersih dari akar sampai pucuk itu rada berat. Cuman paling tidak kita berusaha gitu. Disclaimer, akun ini bukan benci haters institusi TNI Polri atau institusi manapun. Benar nggak Pak Mimin? Boleh ditambahkan jika ada kata-katanya yang kurang. Ya iyalah. Ngapain benci institusinya? Ini oknumnya. Kita sama-sama pengen bersih gitu. Akun ini memang sengaja memancing kemarahan oknum petingginya yang on. Nah tuh. Ya kan? Oknumnya. Jadi memang mau bersihin dari oknum gitu. Apa sih yang perempuan lihat dari orang macam mereka? Tolong sadar manusia. Terhipnotis guys. Jangan-jangan punya ilmu gendam. Biasanya gombalan manis diiming-iming. Dan cewek terlalu over bangga sama seragam. Ya biasanya begitu ya. Perlu diedukasi lagi. Ya. Sadis. Terlatih untuk membunuh. Ya, memang terlatih lah. Produk sogokan ya macam itu. Meski kejiwaan dan meski isinya buruk. Tetap aja masih bisa lolos jadi TNI. Bingung gue gimana cara pelolosan. Kemarin kan tukang bubur di polisi ya. Ada yang kena tipu ya. Ya Allah. Bahaya ini korban halode. Hampir sama dengan kasus ini dengan kasus Prada Mart Izanul, anggota salah satu batalion Kostrad di Garut membunuh pacarnya, bayi dalam kandungan ibu dari pacarnya. Buset di Garut. Korban dipersilakan konfirmasi ya, pasti kita follow up. Loh, ternyata banyak loh guys. Yang jadi korban ini banyak. Kasus tersebut membuat panas warga Garut men. Info dari saudara yang juga anggota aktif di batalion tersebut. Situasi saat itu panas, warga sangat emosi dengan kasus tersebut. Tapi akhirnya si Prada tersebut ditindak di sidang militer. Tapi untuk vonisnya kurang paham min. Karena zaman itu medsos belum seterbuka sekarang. Kalau ingin tahu coba klik dengan nama si oknum min. Prada Mart Izanul, anggota Yon 303 para rider Kostrad Garut. Hanya. Ini yang kadang-kadang masyarakat nggak tahu. Dan ini admin Ayo Berani Laporkan ini harus kita kawal juga. Ini berani dia, keren. Paling pindah tugas dengan bayar ke PM dan masalah lain pun terjadi lagi nanti di tempat tugas yang baru. Oh, naudzubillah min dzalik. Apakah memang ada budaya seperti itu ya, guys? Menurut kalian gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doktrinnya gimana sih? Hukum mana mereka patuhi? Ya enggak tahu, kok tanya saya. Gimana responnya Kak Zoya Amirin? Nah, tuh. Tolong Pak, keadilan untuk keluarga korban. Nah, dah itu komentar netizen ya guys. Jadi itulah komentar-komentar netizen ya. Artinya alhamdulillah ya. Ceritanya kalian udah tahu kisahnya ini si Prada ini ya. Cuman memang kan foto udah ada ini, tapi dengan adanya Ayo Berani Laporkan ini ketahuan mukanya yang mana dan kasusnya gimana. Dan ini kasus perlu masyarakat tahu gitu sebagai pelajaran ya. Dan komentar netizen yang lucu adalah disebutnya nama Letkol tituler Deddy Corbuzier. Kenapa nggak pernah ngangkat masalah ini ya? Malah yang lain-lain gitu. Ya. Kenapa ya Pak Deddy? Dan kenapa juga Pak Letkol Deddy Corbuzier blokir akun receh Ayo Berani Laporkan ini? Menurut kalian kenapa guys? Dah gitu aja ya guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kenapa Deddy Corbuzier blokir akun ini? Ayo, kenapa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah, segini
cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.